Setiap kali berangkat ke masjid, masjidnya posisinya berat, tinggi, susah, ya, capek, itu semua apa? Ada pahala yang diberikan dan ada dosa yang dihapuskan. Bahkan antum duduk di kursi, pakunya sudah nyongat ke sana sini, ya, sakit, kadang tertutus, kadang kedudukan, ya, sakit, ada dosa yang terhapuskan di situ. Ikhwati wa a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, maka bersabarlah kepada Allah, karena setiap hal yang tidak mengenakkan itu, kalau kita bersabar, maka ada apa? Ada dosa kita yang digugurkan di situ. Masya Allah, tabarakallah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang lain dari Abi Hurairah diriwayatkan juga dari Atha bin Abi Rabah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah suatu kali berkata kepada Atha, maukah kamu aku tunjukkan kepada wanita penghuni surga? Siapa yang bilang? Ibnu Abbas. Kepada siapa? Atha. Ya, Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in. Kata Ibnu Abbas, maukah engkau aku tunjukkan kepada seorang wanita ahli surga? Kok bisa tahu Ibnu Abbas? Tahu, karena Nabi SAW yang mengucapkannya. Kata beliau, Ibnu Abbas, inilah wanita tersebut. Ya. Ya. Inilah wanita tersebut, padahal wanita ini adalah imra'atun sauda, wanita orang kulit hitam. Mungkin dari negeri Habasyah, Ethiopia atau Afrika sana, ya. Wanita kulit hitam. Tapi kata Ibnu Abbas, dia mendapatkan doa dari Nabi SAW untuk memasuki surga. Allahu Akbar. Kenapa sebabnya? Suatu ketika perempuan ini berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni usra. Ya Rasulullah, aku memiliki penyakit, yaitu apa? Seperti orang ayan. Seperti orang ayan, seperti orang yang kerasukan. Jadi suka kehilangan kesadaran, lalu bergerak-gerak sendiri tanpa apa? Tanpa kendali dari dirinya. Seperti orang yang ayan, ya, seperti itu. Kemudian wa inni atakasyaf, dan aku sering terbuka auratku. Artinya orang ketika sedang gerak-gerak, mungkin dia berguling-guling dan sebagainya, dia khawatir apa? Auratnya terbuka. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian beliau meminta, yaitu wanita tadi meminta kepada Nabi SAW, fad'ullaha li, maka mintalah doa atau doakanlah aku, ya, doakanlah aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah, jika engkau mau bersabar, maka engkau akan mendapatkan surga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiki, tapi jika kamu mau juga, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyembuhkanmu. Pilihannya dua. Kamu mau bersabar, kamu mendapatkan surga. Tapi kalau kamu mau, aku bisa mendoakan kepada Allah, aku bisa berdoa kepada Allah agar Ia menyembuhkanmu, maka kamu bisa sembuh. Maka kata perempuan tadi, faqalat asbiru. Aku lebih milih bersabar ya Rasulullah kalau begitu. Aku lebih memilih apa? Bersabar ya Rasulullah. Inni atakasyaf, tetapi saya khawatir ini terkadang kebuka auratku, saya khawatir itu bisa nampak. Maka kata Nabi, maka doakanlah agar aku tidak tersingkap. Maka Nabi SAW pun akhirnya berdoa kepada Allah agar auratnya tidak terlihat dan tidak tersingkap lagi. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Dengan kesabarannya dia mendapatkan apa? Mendapatkan surga. Sekarang sebagian kita belum sampai kepada penyakit yang seperti itu terkadang. Penyakit yang ringan, sangat ringan mungkin, panu atau kadas, kurap, ya. Hal-hal yang tidak mengenakan sedikit saja, wah subhanallah, bawaannya sudah pengen datang kepada Ustaz, Ustaz doakan saya Ustaz, saya sembuh. Subhanallah. Sakit apa antum? Panu, la haula wala quwwata illa billah. Sakit gigi masih mending, enggak tertahankan sakit gigi, malam enggak bisa tidur. Panu apa bikin ganggu tidur, ha? Apa ganggu tidur? Jerawatan Ustaz, jerawatan, sabar sudah sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Oleh karenanya itulah akhlak yang diajarkan oleh seorang wanita tadi, dan itulah pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW kepada beliau. Masih banyak lagi hadis-hadis dari Nabi SAW tentang kesabaran ini, ya, dan masih banyak lagi keutamaan dari kesabaran. Namun kita singkat waktunya karena insyaallah sebentar lagi sudah melewati waktu Isya, ya. Ikhwati a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, di antara perkataan yang masyhur dari para ulama salaf tentang masalah kesabaran, apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ala inna sabra minal iman,
Sesungguhnya kesabaran itu bagian dari keimanan, kata Ali bin Abi Thalib. Bimanzilatir ra'si minal jasad, seperti kedudukannya kepala bagi tubuh ini. Kedudukannya apa? Kepala bagi tubuh. Fa idza quti'a ar-ra'su badal jasad. Jika kepala ini tidak ada bagi tubuh, maka apa? Mati tubuh ini, tidak ada. Begitu juga keimanan. Keimanan tanpa kesabaran akan rusak, akan hilang, bahkan akan mati. Kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diucapkan diriwayatkan dalam kitab Ibnu Abi Dunya, ya. As-Sabr wa Thawab alaih, yang dikarang oleh Ibnu Abi Dunya. Begitu juga diriwayatkan oleh Yunus ibn Ubaid. Dia melihat seseorang, ya, yang mengeluh kepadanya tentang kondisi hidupnya yang apa? Yang sulit. Ada seseorang datang kepada Yunus ibn Ubaid mengeluhkan kondisi dirinya yang sulit, yakni mungkin kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam kendaraan, kesulitan dalam bermacam-macam. Kemudian kata Yunus ibn Ubaid, dia menjawab lelaki tersebut, ayasurraka bi basarika mi'ata alfin, apakah kamu mau matamu ditukar dengan 100.000 dinar atau dirham? Orang tersebut berkata, tidak. Begitu juga kata Yunus bin Ubaid, kalau begitu pada pendengaranmu, kamu mau ditukar pendengaranmu dengan 100.000 dinar atau dirham? Tidak mau. Kemudian kalau begitu pada tubuhmu yang lain, ya, lisanmu, begitu juga disebutkan kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam tubuhnya. Setiap kali itu pula lelaki tersebut menjawab apa? Tidak, aku tidak mau ditukar dengan itu semuanya. Kalau begitu, subhanallah, kata Yunus bin Ubaid, ya, aralaka mi'ina ulufan wa anta tashkul haja. Kalau begitu sekarang kamu sudah, Masya Allah, memiliki ratusan ribu dinar dan dirham dalam tubuhmu, lalu kamu tiba-tiba mengeluh pada 1-2 hajat yang kamu tidak dapatkan. Subhanallah. Tubuhmu itu kalau dirinci dengan uang luar biasa, tidak bisa dituliskan. Matamu berapa? Sekarang mata orang butuh mata mungkin cangkok atau sebagainya, berapa dihargai itu? Berapa hati, ada cangkok hati dan jantung dan sebagainya, berapa harganya? Ginjal. Semua anggota tubuh kita ini penuh dengan apa? Penuh dengan harga. Dalam masalah diat, dalam hukum fikih, hukum jinayat, gigi kita patah, ya, gigi kita nih satu dihargai dengan apa? 100 ekor unta. 100 ekor unta, padahal satu unta harganya mungkin 40-50 juta. Mata antum dipukul oleh orang lain, orang tersebut tidak ingin dikisos, maka dia memberikan diat. Mata antum dihargai berapa? Dia harus membayar kepada antum 100 ekor unta, satu mata. 2 mata 200 ekor unta. Coba dikalikan dengan seluruh kepala ini semuanya sampai kaki. Berapa ribuan unta yang antum punya? Seluruh tubuh ini dihargai dengan harga yang tidak bisa dinominalkan oleh angka. Lalu mengapa kita terkadang dalam 1-2 hajat yang kita tidak dapatkan atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu, atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kita mengeluhkannya? Di manakah rasa sabar kita atau sikap sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwan dan akhwat a'azzani wa azzakumullah jami'an. Dalam perkataan yang lain, Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Syuraih. Dia berkata, Syuraih Al-Qadhi, dia berkata, inni la usabu bi musibah. Terkadang aku ditimpa dengan suatu musibah. Fa ahmadullah 'alaiha 4 marrat. Justru aku bertahmid kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah 4 kali. Justru apa? Bersyukur kepada Allah 4 kali ketika dia ditimpa dengan apa? Dengan musibah. Tahmid yang pertama, syukur yang pertama ini untuk apa? Karena aku tidak ditimpa dengan suatu musibah yang lebih besar dari musibah tersebut. Subhanallah. Saya bersyukur kepada Allah, saya tidak ditimpa oleh musibah yang lebih besar dari musibah tersebut. Yang kedua, saya bersyukur, ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kepadaku, memberikan ilham kepadaku untuk bersabar menghadapi musibah tersebut, maka saya pun bersyukur kepada Allah. Syukur yang ketiga, saya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya diberikan taufik, sedangkan sebagian orang mungkin tidak diberikan taufik oleh Allah untuk mengucapkan kata-kata ini, maka saya pun bersyukur kepada Allah. Yang keempat, saya bersyukur ketika musibah tersebut tidak terjadi pada agamaku, namun hanya pada duniaku. Musibah yang terbesar adalah musibah pada urusan apa? Urusan akhirat, urusan agama.
Seseorang terkadang kehilangan motor, demi Allah lebih ringan daripada dia kehilangan waktu sholat yang terlewat begitu saja karena ketiduran atau karena hal-hal lainnya. Ikhwati a'azzani wa a'azzakumullah, seorang salaf dia pernah berkata, kalian ketika aku mendapati musibah anakku diwafatkan oleh Allah memberikan ucapan belasungkawa, tetapi ketika saya mendapati musibah yang lebih besar kalian tidak mengucapkan belasungkawa sedikit pun kepadaku. Kawan-kawannya bertanya, apa musibah yang menimpamu yang lebih besar dari kematian anakmu? Saya ketinggalan sholat asar. Inilah yang membedakan hati kita dengan hatinya para orang-orang soleh dari kalangan salafus saleh. Kita memandang suatu musibah adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Adapun pada hal-hal yang sifatnya ukhrawi, innallaha ghafurur rahim, semoga Allah mengampuni. Seperti itu. Kita bermudah-mudahan, terkadang diri kita ditimpa oleh suatu syubhat, ditimpa rasa futur dalam ibadah, tidak kuat melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu musibah hakikatnya, tapi kita tidak menyadari itu sebuah musibah. Oleh karenanya, marilah kita bercontoh kepada para ulama salaf, bagaimana mereka menyikapi kesabaran. Terkadang seseorang terjatuh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah terjatuhnya di aspal bukan di jurang. Inilah yang dikatakan oleh Syuraih Al-Qadhi, saya bersyukur kepada Allah ketika saya mendapati suatu musibah, karena saya tidak ditimpa oleh musibah yang lebih besar lagi. Seperti itu. Mungkin ada orang yang ditimpa musibah kehilangan harta 100.000, bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Karena tidak hilang 200.000. Gitu. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan ini sebagai suatu pengalaman, mungkin Anda sampaikan juga kepada antum. Jika antum tinggal di Saudi Arabia, Masya Allah, atau di Timur Tengah, negara lainnya, Anda belum pernah tinggal di negara yang lain ya. Tapi di Saudi saya menyaksikan, bahkan masyarakat yang awam sekalipun terkena, tatkala mereka ditimpa oleh musibah, ucapan pertama yang mereka sampaikan kepada kita justru alhamdulillah. Anda dengar antum kehilangan mobil, alhamdulillah, mobil kehilangan, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ganti, alhamdulillah. Ucapan pertama kali alhamdulillah, subhanallah. Anda dengar antum, ibu antum katanya semalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, rahimahullah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah baru ibu saya wafat, bukan istri, bukan anak saya, semuanya. Subhanallah. Rasa syukur kepada Allah dahulu ucapan itu, karena tidak ditimpa ujian yang lebih besar lagi. Padahal di luar sana banyak orang yang ditimpa dengan musibah yang lebih besar, maka dia bersyukur kepada Allah, dirinya tidak ditimpa ujian yang lebih besar seperti yang ditimpakan kepada orang-orang lain yang di luar sana. Inilah karakter yang begitu mahal dari seorang mukmin dan seorang mukminah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sekali tentunya pembahasan tentang kesabaran ini, dan ana hanya bisa menyarankan kepada antum semuanya untuk membaca salah satunya di dalam kitab yang dikarang oleh Ibnul Qayyim, Muhammad Ibnu Abi Bakar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang mana beliau telah menulis sebuah kitab yang sangat bermanfaat, sangat bagus sekali isinya, sangat padat dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Judulnya adalah Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, bekal bagi orang-orang yang bersabar dan juga orang-orang yang bersyukur. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sabar dan syukur ya, diterbitkan juga oleh banyak sekali penerbit. Silahkan antum membaca itu semuanya dari awal sampai akhir sebagai bekal kita untuk menjadi orang-orang yang semakin bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga semakin bersyukur atas nikmatnya kepada diri kita semuanya. Ikhwati a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, inilah mungkin yang bisa kita bahas dan bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun yang kurang dan juga kesalahan maka datangnya dari diri saya pribadi yang lemah dan dhaif ini, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.